Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Waalaikumsalam. Andika Dwi Satria Utama sebagai perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Analisis Sentimen Ulasan Film. Dengan anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Azharul Hakim dengan NIM 20235163. Yang kedua ada Afandani Al-Habsyi dengan NIM 20235147. Yang ketiga ada Noto Pribadi dengan NIM 20235137. Yang keempat di sini ada saya Andika Dwi Satria Utama dengan NIM 20235145. Yang pertama di sini kita akan membahas latar belakang. IMDb memiliki jutaan ulasan film dari pengguna di seluruh dunia. Ulasan tersebut mengandung opini yang beragam, sehingga perlu dianalisis secara otomatis untuk mengetahui sentimen positif atau negatif. Ya, di sini ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu banyaknya ulasan film di IMDb. IMDb tidak perlu diragukan lagi sudah memiliki jutaan ulasan di berbagai film. Yang kedua, di sini ada analisis manual tidak efisien. Di sini menjelaskan bahwa analisis secara manual itu sangat tidak efisien ya. Melihat ulasan yang ada di IMDb itu memiliki jutaan ulasan pada berbagai film. Yang ketiga, dibutuhkan sistem otomatis untuk mengklasifikasikan sentimen positif dan negatif. Ya, berikutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana menerapkan TF-IDF diagram. Yang kedua, bagaimana performa linear SVM. Yang ketiga, bagaimana membuat aplikasi Streamlit untuk prediksi dan visualisasi. Berikutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui efektivitas TF-IDF diagram. Yang kedua, mengukur performa linear SVM. Yang ketiga, membuat aplikasi web Streamlit untuk analisis sentimen. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Noto Pribadi. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada analisis sentimen. Proses ini mengidentifikasi opini atau perasaan dalam teks menjadi sentimen positif atau negatif. Yang kedua ada NLP, yaitu cabang kecerdasan buatan yang membantu komputer memahami, mengolah, dan menganalisis bahasa manusia. Yang ketiga adalah TF-IDF, yaitu metode pembobotan kata untuk mengukur seberapa penting suatu kata dalam dokumen terhadap seluruh korpus. Yang keempat adalah unigram dan bigram. Unigram adalah satu kata, sedangkan bigram adalah pasangan 2 kata berurutan untuk menangkap konteks. Yang terakhir adalah support vector machine, yaitu algoritma klasifikasi yang mencari batas pemisah terbaik untuk membedakan data ke dalam data 2 kelas. Next. Selanjutnya adalah dataset. Untuk dataset ini terdapat 50.000 ulasan dan dibagi menjadi 2, yaitu dataset 25.000 dengan ulasan positif dan 25.000 ulasan negatif. Dan dataset ini berbahasa Inggris, jadi seluruh ulasan kan menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya Azharul Hakim. Selanjutnya untuk tahap preprocessing dan ekstraksi fitur, di sini ada 5 tahapan. Yang pertama itu pembersihan tag HTML. Untuk pembersihan tag HTML itu membersihkan tag HTML yang masih terdapat pada teks pada suatu ulasan. Untuk selanjutnya yaitu penghapusan karakter non huruf seperti angka, simbol, dan tanda baca. Setelah itu, teks diubah menjadi huruf kecil melalui proses scaffolding agar berbentuk kata menjadi seragam. Setelah data bersih, tahap berikutnya adalah ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF dengan unigram dan bigram. Unigram digunakan untuk membaca kata tunggal, sedangkan bigram digunakan untuk menangkap pasangan kata agar konteks kalimat lebih jelas. Jumlah fitur kemudian dibatasi sebanyak 10.000 fitur agar proses pelatihan model lebih efisien. Selanjutnya ada pelatihan dan evaluasi model. Pada tahap pelatihan model ini, algoritma yang digunakan yaitu Linear Support Vector Machine atau Linear SVC.
Algoritmanya ini dipilih karena cocok untuk data teks yang memiliki banyak fitur seperti hasil dari TF-IDF. Untuk datasetnya kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu 80% sebagai data latih dan 20% sebagai data uji. Data latihnya ini digunakan untuk membangun model, sedangkan data ujinya digunakan untuk mengetahui seberapa baik model tersebut bisa berjalan dalam memprediksi data baru. Selanjutnya, setelah proses pelatihan selesai, model dievaluasi menggunakan beberapa metrik, yaitu akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion metric. Metrik-metrik ini digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan model dalam membedakan ulasan positif dan negatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafan. Nah, untuk selanjutnya adalah hasil exploratory data analysis. Nah, setelah kita melihat dataset, kita akan melihat kira-kira datanya itu isinya seperti apa. Yang pertama adalah distribusi kelas. Distribusi kelas data di sini kebetulan seimbang ya, 50% untuk 50%-nya data ulasan positif dan 50%-nya lagi ulasan negatif. Nah, untuk rata-rata panjang ulasan itu kurang lebih hampir sama di bagian positif dan juga negatif. Untuk bagian positif itu sekitar 232,85 kata. Sementara untuk yang negatif 229,46 kata. Panjang ulasannya itu relatif mirip ya, jadi seimbang. Nah, untuk word cloud positif itu rata-rata kata-katanya yang paling sering muncul itu ada great, good, love, best, and beautiful. Sementara untuk yang word cloud negatif itu ada bad, worse, waste, boring, and terrible. Nah, ini adalah kata yang dominan muncul di review film ya. Memang secara umum biasanya orang menggunakan kata ini untuk mereview film. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke hasil performa model dan aplikasi. Nah, performa model ini akurasinya kita dapat di 89,33% dengan precision di 0,89, recall 0,89, dan F1 score juga sama di 0,89. Consumption metric kita di negatif juga aman di TN 4,35 bagian negatif, dan positif di FP 5,66. Begitu juga dengan aktualnya FN-nya positif di FN 5,1 dan TP-nya 4,538. Nah, untuk aplikasi Streamlit-nya kita akan langsung demonstrasikan saja. Nah, di sini kita di VS Code, kita akan langsung menjalankan Streamlit-nya melalui terminal. Nah, barusan tadi adalah proses untuk pelatihan model yang menggunakan linear SVM dan TF-IDF di Gram. Nah, di sini kita berada di halaman beranda sistemnya, yaitu di sini kita bisa melihat tentang aplikasi ini, total ulasan dan juga total ulasan yang positif dan negatif. Ini untuk informasi singkat saja. Lalu di sini ada dashboard EDA. Dashboard EDA atau analisis data exploration yang tadi sudah dijelaskan di PPT. Di sini kita ditunjukkan dataset contohnya ya. Ini di sini ada 9 dataset contoh. Seperti apa isi datasetnya, sepanjang apa kita bisa melihat di sini. Dan apakah dia masuk kategori positif ataupun negatif. Lalu di bawahnya seperti yang tadi dijelaskan tadi ada distribusi sentimen. Ya, kebetulan 50-50 atau 50% dengan 50%. Lalu ada analisis jumlah atau panjang ulasan ya, jumlah katanya ya. Nah, di sini mulai dari yang paling pendek hingga paling panjang, dan distribusinya di sini rata-ratanya. Lalu awan kata. Dan ini adalah performa dari model SVM-nya, akurasinya 83,33, presisinya ada di 89,34, sementara recall-nya ada di 89,33. Ini adalah untuk matriks kebingungannya.
Ini untuk laporannya sudah diberikan lengkap di sini, dan ini adalah halaman untuk melakukan analisis sentimen ulasan. Nah, kita bisa tinggal langsung memasukkan saja untuk ulasannya di sini. Nanti kita bisa tekan tombol ini untuk analisis. Saya sebenarnya sudah menyiapkan untuk salah satu contoh ulasan. Tetapi ini sebenarnya kita ambilnya dari dataset juga sih, yang untuk pengujian. Nah, daripada kita menggunakan ini karena ini sudah pasti positif, kita akan langsung menggunakan saja ulasan dari internet, kita ambil dari letterbox, supaya kita langsung menilai ulasan dari milik orang lain. Contoh, kita akan copy ulasan dari ini, lalu kita analisis di sistemnya. Nah, apabila sentimennya negatif, ini nanti dia akan memunculkan kalau sentimen negatif. Ulasan ini menyatakan kritik, ketidakpuasan, atau penilaian negatif terhadap film tersebut. Kalau kita lihat di sini, reviewnya dia memberikan bintang 1 ya, dan kalau kita baca lalu kita maknai, memang review ini itu sebuah komplain ya, dibuktikan dengan words. Di sini artinya dia bilang ini yang terburuk. Nah, bagaimana dengan review film yang positif? Kita bisa lihat di sini. Kita coba apakah ini hasilnya akan positif atau negatif. Nah, di sini hasilnya sentimen positif ya. Ulasan ini menyatakan pandangan positif dan kepuasan terhadap aspek-aspek di dalam film. Kalau kita lihat di sini, pengguna memberikan bintang 5, dan jika kita baca dan kita pahami, pengguna memang memberikan review atau ulasan yang positif ya. Nah, mungkin kita bisa coba yang lebih singkat, apakah sistemnya juga sama bisa mendeteksi. Dan hasilnya walaupun singkat pun sistemnya dia bisa mendeteksi. Dibuktikan juga dengan user yang memberikan ulasan bintang 5, serta jika kita baca dan kita maknai, user memang menyukai film ini. Ya, di sini yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, model berhasil mengklasifikasikan sentimen positif dan negatif. Model mampu membedakan dan mengklasifikasi sentimen dengan akurasi yang sangat baik. Yang kedua yaitu RIDF Bigram plus Linear SPM menghasilkan performa yang baik. Kombinasi metode memberikan performa klasifikasi yang akurat dan stabil. Yang ketiga, aplikasi Streamlit memudahkan pengguna. Yang pertama, antarmukanya sangat sederhana. Yang kedua, cepat dan responsif. Yang ketiga, hasilnya jelas dan mudah dipahami. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.